Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairul Anam dari RA7 Manajemen dengan NIM 612012300291. Mata kuliah Teori Ekonomi. Dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Selanjutnya yaitu latar belakang teori ekonomi. Jadi teori ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori ekonomi juga menggunakan model-model abstrak untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya itu menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian, memprediksi perubahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Mengidentifikasi masalah ekonomi seperti ketimpangan, pengangguran, dan krisis ekonomi. Mengembangkan teori baru untuk menyajikan permasalahan ekonomi yang lebih komprehensif. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan, sedangkan ekonomi mikro mempelajari perilaku perekonomian secara individual. Pasar bebas adalah kebijakan perdagangan yang tidak melibatkan campur tangan pemerintah. Sementara itu, kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama kita bahas pasar bebas, di mana pasar bebas ini memungkinkan penjual dan pembeli untuk memutuskan kebijakan perdagangan secara sukarela. Selanjutnya, pasar bebas dapat memungkinkan jalur perdagangan internasional dan devisa negara. Adapun pasar bebas dapat membuka peluang ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir dari pasar bebas dapat meningkatkan spesialisasi produksi dan ekspor barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah ini kebijakan fiskal, ada kebijakan yang mengubah pajak dan pembelanjaan pemerintah. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu kebijakan yang mengatur penawaran uang dan suku bunga. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, pertumbuhan, kemakmuran masyarakat, dan pemerintah pendapatan. Meskipun pasar bebas dapat membawa dampak positif, namun juga dapat membawa dampak negatif. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana kegiatan perekonomian didasarkan pada penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas, penjual dan pembeli bebas memutuskan kebijakan perdagangan. Tujuan pasar bebas antara lain itu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan perekonomian negara, dan memperluas pasar, memenuhi kebutuhan dalam negeri, menciptakan transfer teknologi. Adapun selanjutnya yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang, jasa, dan modal. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Masing-masing pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan perekonomian terbuka ini. Indonesia mengandalkan perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Beberapa hal yang terjadi dalam perekonomian terbuka yaitu pengeluaran domestik tidak selalu sama dengan output barang dan jasa. Pasar uang dan pasar barang jasa saling terkait. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Adapun kita bahas fungsi perekonomian terbuka. Fungsi perekonomian terbuka
Untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, perekonomian terbuka juga dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan mengurangi resiko. Berikut adalah fungsi perekonomian terbuka. Yang pertama itu memperluas pasar produk, barang, dan jasa. Yang kedua itu mengurangi pengangguran. Yang ketiga meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Yang keempat ada mengidentifikasi sumber pendapatan. Yang kelima memperkuat ketahanan nasional. Yang keenam ada membuka peluang untuk mendapatkan dana dari luar negeri. Selanjutnya membuka peluang untuk menyimpan uang di luar negeri. Yang terakhir yaitu membuka peluang untuk menjalin persahabatan dengan negara lain. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang, jasa, dan model. Selanjutnya yaitu persaingan monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga setiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar atau market share yang relatif kecil. Tidak hanya itu saja, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penjual yang cukup banyak, sehingga muncul berbagai kesulitan terkait koordinasi antara produsen atau penjual. Jadi, kolusi harga hampir tidak bisa dilakukan. Setiap pemilik usaha harus selalu aktif mencari target pasarnya sendiri. Yang kedua ada diferensi produk. Diferensi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan. Seperti halnya pabrik aparel dan juga alat-alat olahraga seperti Nike, Adidas, Fila, Skechers, dan juga Puma mempunyai produk yang serupa, di mana semua perusahaan tersebut mengeluarkan jenis sepatu yang sama. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau produsen tidak dapat seenaknya sendiri menentukan harga pasaran, baik itu menurunkan ataupun menaikkan harga. Apabila salah satu produsen berusaha untuk merusak harga pasar, maka hal ini secara otomatis akan diikuti oleh produsen lainnya. Akan tetapi para produsen tetap tidak bisa menaikkan harga produk. Yang ketiga ada persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada satu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Kalaupun ada yang ingin bermain harga, misalnya saja ada produsen yang ingin menetapkan harga tinggi untuk produk yang ditawarkan, maka produsen tersebut harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk seperti milik kompetitor. Yang keempat ada kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar, sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk-produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal itu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan menyusahkan konsumen yang
ingin mencari produk tersebut, sementara untuk produsen baru mereka tidak perlu memiliki sejumlah modal yang besar untuk dapat bergabung dan bersaing dalam perebutkan pangsa pasar, asalkan produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, konsumen yang ada di dalam pasar akan menerima kehadiran produsen tersebut atau produsen baru itu. Adapun contoh persaingan pasar monopolistik. Contoh pasar monopolistik yaitu industri atau pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya. Sama-sama memproduksi rokok. Tetapi setiap perusahaan mempunyai ciri khas masing-masing. Bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda. Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kuasa untuk mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada seluruh harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Adapun kesimpulan dari mata kuliah teori ekonomi ini membahas tentang konsep dasar ekonomi baik secara mikro dan makro yang meliputi pengertian ekonomi dan masalah ekonomi, mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, konsep elastisitas, teori perilaku produsen, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, keseimbangan perusahaan, konsep dasar makro ekonomi yang merupakan masalah utama, makroekonomi, pendapatan nasional, perekonomian sederhana, dua sektor, ataupun investasi, perekonomian tiga sektor, ekonomi internasional, dan ekonomi pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah teori ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.